Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan perkenalan dengan apa itu analisis angka tensimeter ya. Sesuai dengan judulnya, analisis angka tensimeter adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi tubuh ya, atau bahasa kerennya itu untuk interpretasi ya, untuk menafsirkan atau menerjemahkan dari kondisi tubuh ya. Apa yang diterjemahkan yaitu dari angka ya, angka tekanan darah. Sebenarnya alat tensimeter itu adalah alat untuk mengukur tekanan darah, tidak ada lain, tidak ada lebih ya. Sebagaimana ada alat oximeter untuk mengukur oksigen dalam tubuh, sebagaimana alat-alat yang lain memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Namun kami mendapatkan ilmu ini ya karena ini juga bukan ilmu yang pertama yang kami miliki, artinya sebelumnya sudah ada. Kami adalah seorang yang melanjutkan, yang pernah belajar kepada seorang guru ya. Nah, dari analisis ini itu kita mengambil sampel ya dari keluhan-keluhan, kemudian tensinya atau tekanan darahnya itu berapa. Nah, dari kebiasaan itu kita kumpulkan, kita data, kita analisis, maka akan ditemukan pola yang mirip, pola yang sama. Sehingga terjadilah sebuah rumusan, kalau angka sekian itu keluhannya seperti ini dan seperti ini ya. Makanya kita sebut dengan istilah analisis ya, bukan diagnosa. Karena kebenarannya tetap kita harus merujuk kepada diagnosa medis ya. Namun ya, jika ini dijadikan sebagai pertolongan pertama seperti itu ya. Jika kita jauh dari unit-unit kesehatan setempat, kita bisa menggunakan analisis ini untuk pertama kali. Artinya meskipun kebenarannya itu harus dibuktikan lagi dengan ada lab, ada rongsen dan sebagainya, tapi dari kebiasaan yang kita baca itu maka ada kecocokan yang cukup dekat, ada kecocokan yang cukup akurat. Hal ini terbukti nanti ketika kita menganalisis itu, kita konfirmasi dulu ke kliennya, apakah klien juga mengeluhkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan ketika ada riwayat genetik pun akan kita tanyakan, ada riwayat non medis pun akan kita tanyakan. Nah, maka dari analisis itu yang kami lakukan itu 85% lebih insya Allah kemiripannya atau kecocokannya itu sangat dekat sekali ya. Artinya bukan alat tensi sebagai alat diagnosa, bukan. Kita membaca dari angka itu, membaca dari analisis angka itu, yang kalau orang itu misalkan dia memiliki kondisi asam lambung, itu akan ditemui kecocokan angka yang sama. Di angka sekian orang-orang akan dengan keluhan asam lambung. Di angka sekian orang itu memiliki mental yang labil, yang tergesa-gesa ya, tergesa-gesa, egois tinggi. Di angka sekian orang itu terindikasi trombositnya melemah, yang itu akan menyebabkan lemah, lemes ya, terutama ketika mulai di sore hari sampai malam hari dan lain sebagainya ya. Artinya dari angka-angka itu kita memunculkan sebuah analisis, yang analisis itu tentunya akan kita cocokkan lagi kepada klien seperti apa, berapa persen kecocokannya. Maka setelah dicocokkan, kami akan memiliki datanya ya. Sebenarnya ada data-data yang saya simpan ya, saya belum bisa menunjukkan ya. Jadi kita memiliki data-datanya, kalau untuk kasus seperti ini angka tensinya kurang lebih seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis angka tensimeter ya. Seperti ilmu yang lain, ada ilmu iridologi, membaca lewat mata, ada ilmu membaca dari telapak tangan, ada ilmu membaca dari denyut nadi. Nah, sebenarnya sama seperti itu, kebenarannya tetap harus dipastikan lewat alat-alat medis ya. Dari angka tensimeter pun ya sebenarnya demikian ya. Hanya bedanya analisis dari angka tensimeter itu cukup simpel karena bisa dilakukan dengan jarak jauh, tidak peduli lokasi dan domisili ya. Seseorang hanya cukup mengirimkan foto tensinya beserta data-datanya, maka kita bisa menganalisis. Nah, tentunya ini lebih simpel dibanding
pemeriksaan yang harus mendatangkan matanya dicek langsung, denyut nadinya dipegang langsung, telapak tangannya dipegang langsung. Kalaupun telapak tangan difoto, terkadang ada beberapa kendala yang tidak karena faktor kamera gitu ya, mungkin warnanya tidak sesuai, atau lidah ketika difoto banyak warna yang tidak sesuai. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari angka tensi, insya Allah sangat simple. Bisa dilakukan dari jarak jauh untuk menganalisis sebuah kesehatan tubuh ya. Salah satu contoh ya, seseorang yang sistoliknya itu tinggi, maka tidak serta-merta dia dalam kondisi hipertensi yang sesungguhnya, karena bisa jadi sistolik tinggi itu naik karena efek dari aktivitas sehari-hari. Artinya ketika kondisi sedang pekerjaan padat-padatnya, aktivitas sibuk-sibuknya, orang itu lupa, tidak minum air atau kurang air minum pada saat itu juga akan menaikkan sistolik. Nah, kalau kita tidak mengerti hal ini, mungkin kita akan menghukumi itu hipertensi, padahal bukan ya, Nah, contoh lain adalah ketika seseorang itu kita menganalisis bahwasanya ada bengkok di tulang punggungnya. Kita bisa membaca itu dari tensimeter. Nah, ketika seseorang itu dikonfirmasi, dia pulang ke rumahnya, dibuka bajunya, dicek oleh pasangannya, ternyata benar itu tulangnya bengkok, dan itu sudah bisa kita ketahui dari analisis angka tensimeter. Sehingga dalam penegakan analisis itu tidak perlu bersentuhan dengan lawan jenis, tidak perlu melihat lawan jenis, tidak perlu membuka aurat lawan jenis ya, yang tentunya yang bukan mahram. Jadi semakin kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, dengan harapan semakin berkah ilmu terapi kita. Ayo bersama-sama kita belajar menganalisis angka tensimeter. Atau seperti itu kurang lebih tentang apa yang dimaksud dengan analisis angka tensimeter. Jadi sebuah metode yang kita gunakan untuk menganalisis kesehatan dari angka tensimeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.